kemunduran bukan akhir, tapi awal dari rencana Tuhan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, bergabung lagi di Morning with the Word, di hari yang baru, minggu yang baru. I like Monday, amin. Kita bukan I don't like Monday, tapi kita I like Monday. Kita suka hari Senin ini, karena di hari Senin, hari yang Tuhan jadikan untuk kita nikmati. Ada berkat kasih sayang Tuhan yang Tuhan siapkan di hari Senin ini. Puji Tuhan, apa kabarnya? Tuhan Yesus baik, amin. Masuk hari yang baru, di hari Senin ini ada kasih setia Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Yuk kita buka 2 Korintus 4 ayat 17, bahasa Indonesia masa kini. Saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini. Saya baca buat setiap kita. Dan kesusahan yang tidak seberapa ini yang kami alami untuk sementara akan menghasilkan bagi kami suatu kebahagiaan yang luar biasa dan abadi. Kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahan itu sendiri. Jadi kesusahannya sementara, bukan selamanya. Menghasilkan suatu kebahagiaan yang selamanya abadi dan luar biasa. Kebahagiaannya jauh lebih besar daripada kesusahannya. Setiap kita bisa mengalami kemunduran. Beberapa orang bercerita, Pak Pendeta, hari-hari ini saya mengalami kemunduran. Saya rindu ingatkan. Saya koreksi, firman Tuhan rindu mengingatkanmu. Firman Tuhan rindu mengingatkanmu. Kemunduran bisa saja terjadi. Kegagalan bisa saja terjadi. Kejatuhan yang membuat kita rasanya tambah jauh dari tujuan bisa saja terjadi. Namun Alkitab mengajarkan kita bahwa banyak tokoh-tokoh yang mengalami kemunduran tapi kemudian mengalami kemajuan yang luar biasa, dan kita akan mempelajari bahwa Tuhan bisa memakai setiap kisah di Alkitab itu untuk mengingatkan kita bahwa setiap musim hidup kita, musim kemunduran, di sana ada berkat dan kasih sayang Tuhan. Yang pertama saya catat, kemunduran bukan akhir, tapi awal dari rencana Tuhan. Saya ulang, kemunduran bukan akhir, tapi awal dari rencana Tuhan. Saudara ingat kisah Yusuf, anak di hari tuanya Israel atau Yakub yang sudah bertobat dari wanita yang dia kasihi, Rahel. Anak ini dibuatkan jubah mah indah, Yusuf memakai jubah mah indah. Dan Alkitab mencatat bahwa Yusuf sangat dikasihi oleh papanya, oleh ayahnya. Tapi Yusuf tiba-tiba mengalami kemunduran. Saya baca dari Kejadian 37 ayat 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Yusuf dijahati kakak-kakaknya karena kakak-kakaknya iri hati kepada Yusuf, kemudian memperlakukan Yusuf dengan buruk, dan Yusuf hari itu dijual jadi budak, dibawa ke Mesir. Yusuf mengalami kemunduran dari anak kesayangan papanya, anak kesayangan, pusat perhatian di keluarganya, tiba-tiba jadi budak. Dan ini bukan sesuatu yang menyenangkan, ini kemunduran dari anak kesayangan jadi budak. Namun kita tahu kisah yang dialami Yusuf ini memproses Yusuf. Justru lewat hal itu dia dibawa ke Mesir. Di Mesir pada akhirnya Firaun bermimpi, dan mimpinya tidak ada yang bisa menerjemahkannya. Saya percaya setiap kita ingat kisah Yusuf di penjara, lewati berbagai proses sampai Yusuf ada di penjara. Dan waktu di penjara menerjemahkan mimpi juru minum raja, dikembalikan ke posisi semula. Dan kemudian Firaunnya, rajanya bermimpi, tidak ada yang bisa menafsirkan. Juru minum raja ingat Yusuf. Yusuf kemudian dibawa lagi ke istana. Dan Yusuf mengalami kemajuan yang saya sebut kemajuan pesat. Bahkan seluruh keluarganya dibawa ke Mesir, mengalami masa di mana dunia kekeringan, tapi satu keluarganya bisa makan di tengah kelaparan. Tuhan memakai masa-masa sulit Yusuf justru untuk mempersiapkan Yusuf
Dan saya curiga hari ini kalau engkau mengalami kemunduran, jangan-jangan Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk mengalami masa kemajuan yang pesat. Jadi jangan menyerah pada kemunduran. Buat langkah awal, yaitu doa dan serahkan semua masalahmu pada Tuhan. Saya percaya kemunduran dipakai Tuhan bukan akhir, tapi awal. Ada rencana Tuhan yang besar. Ada kemajuan pesat di hidupmu. Bahkan kemunduran seringkali adalah proses untuk membentuk karakter kita, sehingga kita jadi kantong anggur yang baru, siap untuk anggur yang baru. Alkitab bilang, kalau anggur yang baru dicurahkan ke kantong anggur yang lama, maka kantong anggurnya pecah, dan akhirnya anggurnya terbuang. Kadang-kadang kemunduran adalah proses untuk bentuk karakter kita. Ingat Musa dibesarkan di istana. Dia dari istana kemudian ke padang gurun. Apa yang terjadi? Karena dia membunuh, yaitu membela kaum sebangsanya orang Israel. Tapi kemudian yang terjadi, dia akhirnya sampai membunuh orang Mesir, sehingga dia dikejar-kejar. Dan ketika dia dikejar-kejar di padang gurun itu, Tuhan justru memproses Musa. 40 tahun dia ada di padang gurun. Dia lewati berbagai prosesnya Tuhan. Dan ketika diproses oleh Tuhan, kemudian bangsa Israel yang berseru di dalam perbudakan di Mesir, teriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan menjumpai Musa. Sehingga di Keluaran 3 ayat 11 dikatakan seperti ini, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa bilang, siapa aku? Aku seorang pembunuh dan aku sudah terbuang dari istana. Siapakah aku ini? Tapi ternyata Tuhan memakai kemunduran untuk memproses dia, mempersiapkan dia untuk membawa justru orang Israel keluar dari Mesir. Dan kita tahu lewat 10 tulah akhirnya Musa berhasil membawa orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Kemunduran seringkali menjadi waktu di mana Tuhan bekerja, membentuk karakter kerendahan hati kita, membentuk keberanian beriman kita. Dan saya percaya saat itu ketika Musa di padang gurun, Tuhan membentuk dia menjadi rendah hati, menjadi berani, karena mengalami banyak hal di padang gurun dalam pelariannya. Saat kita berada di padang gurun kehidupan, percayalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Jadi jangan takut dengan kemunduran. Kemunduran seringkali adalah awal dari kemajuan yang pesat. Kemunduran adalah cara Tuhan membentuk karakter kita, sehingga kita jadi kantong anggur yang baru, siap untuk berkat yang baru. Kemunduran bahkan membuka pintu kemuliaan yang lebih besar. Saya mencatatnya, kemunduran membuka pintu kemuliaan yang lebih besar. Petrus mengalami kemunduran, padahal dia murid yang dominan dekat Yesus. Kemana-mana dibawa oleh Yesus. Masuk ke rumah Yairus, 3 orang yang diajak, hanya Petrus salah satunya. Kemudian naik ke atas gunung Tabor, 3 orang yang diajak, salah satunya Petrus. Petrus dominan di dekat Yesus, tapi Petrus mengalami kemunduran. Kapan itu? Ketika dia menyangkal Yesus. Dan ketika dia menyangkal Yesus, dia mengalami kemunduran. Tapi kemunduran itu dipakai Tuhan untuk dia menyadari bahwa dia memiliki kemampuan untuk setia. Sehingga di Yohanes 21, kalau saudara nanti baca di ayat 17, ini pertanyaan Yesus yang ketiga kali kepada Petrus ketika Yesus telah bangkit dari kematian dan menjumpai Petrus. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus lewat kemunduran itu justru Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar dan memulihkan keadaan Petrus dan menjadikan dia pemimpin gereja mula-mula. Tuhan tidak pernah selesai dengan kita.
Dia memulihkan dan memakai kita untuk rencana yang lebih besar. Jika hari ini engkau mengalami kemunduran, jangan kau kehilangan semangat, karena ada janji Tuhan. Saya mencatat ada 3 hal kita pelajari. Kemunduran bukan akhir, tapi awal rencana Tuhan. Ada kemajuan yang lebih besar yang Tuhan bisa buat. Kemunduran adalah proses untuk membentuk karakter kita sehingga siap jadi kantong anggur yang baru dan siap dicurahkan anggur yang baru. Dan kemudian kemunduran membuka pintu kemuliaan yang lebih besar, kasih Tuhan yang lebih besar, kepercayaan Tuhan yang lebih besar, supaya kita bisa menghargai siapakah aku ini Tuhan, sehingga Engkau memakai aku, memilih aku. Saya percaya itu yang jadi isi hatinya Petrus ketika Petrus dipercayakan menggembalakan domba-dombanya Yesus. Dan saya percaya Petrus jadi tahu diri, Petrus jadi menjaga kepercayaan itu. Jadi hari ini saya percaya setiap kita yang mungkin sedang mengalami kemunduran, Tuhan sedang berbicara denganmu. Jangan khawatir, Tuhan punya kemajuan yang lebih banyak. Kau yang sedang mengalami kesusahan, jangan khawatir, karena kesusahanmu sementara, kebahagiaan Tuhan yang abadi. Bangkitkan imanmu, melangkah di hari ini dengan percaya, hadapi masalahmu. Lihatlah, ketika engkau melangkah dengan iman, ada semangat yang dari Tuhan. Bukan hanya ada semangat yang dari Tuhan, Tuhan akan perjumpakan engkau dengan orang-orang yang buka jalan, orang-orang yang menolong. Tuhan akan memperjumpakan engkau dengan keberhasilannya. Dan kita akan melihat kemajuan yang luar biasa. Mari ambil waktu, renungkan apa yang jadi janji Tuhan ini. Di pagi hari ini sungguh indah. Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menyemangati setiap kita. Mari ambil waktu, tutup matamu, di mana engkau bisa menutup mata. Naikkan syukur, katakan terima kasih kepada Tuhan. Katakan engkau baik, katakan aku percaya bahwa apa yang terjadi kesusahan hanya sementara, tapi kebahagiaan abadi. Bahwa apa yang Tuhan siapkan jauh lebih besar daripada kesulitan yang kami alami di hari ini. Dan kami percaya firman-Mu memberi semangat yang baru bagi anak-anak-Mu Tuhan. Siapapun yang sedang lemah, Tuhan kuatkan. Siapapun yang sedang putus asa, mari bantu mereka Tuhan. Mengingat bahwa ada janji-janji Tuhan. Biar mereka beriman kembali. Biar mereka menjadi kuat kembali. Berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, rumah tangga yang sedang bermasalah Tuhan pulihkan. Anak-anak muda yang sedang cari pekerjaan Tuhan buka jalan. Setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word, urapan baru di pagi hari ini tercurah di dalam nama Yesus. Kebesaran, kejayaan, kemuliaan kekal selama-lamanya buat Tuhan. Kami beriman, kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Terjadi, digenapi di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Tulis di kolom komentar apa yang jadi responmu, bagikan kesaksianmu, bahkan tulis kalau kau mau titip doa biar teman-teman juga yang menyaksikan Morning with the Word membaca bisa turut mendoakan. Waktu kita turut mendoakan, kita percaya semakin banyak yang berdoa juga semakin kita diteguhkan, dikuatkan, dan doa kita dijawab oleh Tuhan. Bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini jika engkau diberkati di media sosial, di status WhatsApp, status Instagrammu, dimanapun kau memiliki media sosial, bagikan biar lebih banyak orang boleh diberkati. Selamat pagi, sampai jumpa besok pagi kembali jam 5 pagi di Morning with the Word. God bless you, see you.